Heho Pop Gengs. Selamat datang di bulan Desember. Sudah waktunya mendengar lagu Efek Rumah Kaca, Desember. Karena aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember. Dan di minggu pertama bulan Desember ini aku masih setia untuk ngumpulin kabar terupdate, trending, dan hangat diperbincangkan. Biar yang sibuk masih tetap tahu apa yang sedang diobrolkan oleh orang-orang. Kita mulai dari yang viral di media sosial nih, dan emang banyak dari berbagai topik. Pertama adalah kontroversinya Ibu Risma, tidak marah-marah lagi tapinya, karena lawan bicaranya tuli. Tapi ironisnya terkesan memaksa tunarungu ini berani berbicara di depan umum. Berulang kali terdengar ia meminta Adi berbicara sambil menyodorkan pengeras suara, memastikan bahwa Adi bisa kok bicara, bahkan menuntun Adi untuk mengulang kalimatnya secara pelan-pelan. Tak ayal, Mensos kita pun kena kritik dari perwakilan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin, yaitu Stefanus. Saya mau bicara dengan ibu sebelumnya, bahwasanya anak tuli itu memang harus menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk dipaksa berbicara. Ujar ahli bahasa menerjemahkan bahasa isyarat Stefanus, mengatakan kaget dengan aksi Ibu Risma. Stefanus lanjut berkomentar untuk menghargai kondisi anak tuli yang beragam. Ibu Risma pun memotong lalu mendekati Stefanus dan mengakui saat itu juga bahwa ia memang memaksa mereka untuk berbicara untuk memaksimalkan pemberian Tuhan. Bahkan ia mengatakan anak tuli tidak semestinya bisu. Stefanus lanjut menggambarkan kondisi berbeda yang mereka alami. Tapi Ibu Risma kekeh, mungkin kurang mendengar karena situasi saat itu lagi bising. Hingga akhirnya Stefanuslah yang berusaha untuk mengeluarkan bahasa verbal meski terbata-bata. Oh, kamu bisa ngomong, kata Ibu Risma yang makin bersemangat ngoceh tentang memaksimalkan pemberian Tuhan. Video ini pun mendapatkan respon yang keras dari warganet. Salah satunya menyarankan ibu untuk nonton video dari Surya Sahetapi untuk memahami kondisi teman-teman difabel. Well, mengajarkan ikan berenang itu sia-sia, tapi lebih sia-sia mengajarkan semua ikan untuk manjat pohon. Kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang supaya kita bisa maksimal memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Bahkan Siri sekalipun paham apa yang dikatakan oleh penggunanya. Tapi user TikTok ini viral di medsos tatkala mencoba menanyakan waktu di Palestina. Siri menjawab tidak tahu. Berulang kali ditanya dengan menyebutkan wilayah-wilayah di Palestina, Siri tetap nggak tahu. Tapi ketika yang ditanyakan adalah waktu wilayah Israel, bahkan yang terdekat dari Palestina, Siri bisa jawab loh. Warganet pun membantu kebuntuan itu, bahwa di Apple Maps pun tidak ada peta yang bertuliskan nama Palestina. Sebaliknya, Israel bisa dideteksi. Sama dengan pemberitaan di bulan Juli 2020 silam, di mana peta daring Palestina dihilangkan di Apple Maps dan Google Maps. Saat mengetik Palestina, pengguna hanya diarahkan ke wilayah Israel. Meski di situ tertera ada jalur Gaza dan tepi barat. Pendudukan ilegal di tanah Palestina ini memang membagi dua kubu, yang menentang dan yang pura-pura buta, termasuk Amerika. What time is it in Palestine? I have no idea what time it is there. Viral di medsos, seorang penjual kambing di pasar yang lagi-lagi disoroti nih karena wajahnya yang rupawan. Seperti banyak pedagang-pedagang yang viral karena wajahnya yang menarik perhatian, perempuan yang satu ini juga tak luput dari obrolan warganet. Bahkan gombalan-gombalan virtual ia terima. Apalagi ketika diketahui bahwa siangnya ia menjual kambing, sorenya ia mandiin sapi, dan malamnya juga pagi dia harus berkuliah online. Usaha peternakan ini adalah milik ayahnya dan ia udah terbiasa mengikuti ayahnya sejak kecil, jadi wajar nggak kaku.
Dan ya, kembali ke Ibu Risma. Enggak ding, karena robot ini aja mampu mengenali dirinya. Apakah seonggok kulit atau hanya rangkaian sirkuit yang dibuat oleh manusia? Viral di medsos, robot ini terkesan sangat humanis memantau kulit dan rangka tubuhnya dari ujung jari sampai ke batang lengannya. By the way, selamat Hari Disabilitas yang jatuh pada tanggal 3 Desember kemarin ya Pop Gengs. Oke, setelah melihat apa yang heboh di medsos, mari kita pantau apa yang lagi hangat diperbincangkan di ranah sosial politik. Yap, seperti 2 tahun terakhir, tiap bulan Desember jalanan akan dipenuhi aksi 212. Sayangnya untuk tahun ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh pihak penyelenggara. Berlokasi di Pamekasan, masa aksi melansir CNN ditolak oleh ratusan orang mengatasnamakan Arek Surabaya. Poster-poster bertuliskan nada penolakan terbentang. Tolak reuni aksi 212. Arek Surabaya wani tolak gerakan 212 dan Arek Surabaya wani jogo wani bersama demi NKRI. Masa ini pertama kali menggelar aksi lapangan Monas Jakarta, namun dibubarkan lebih dulu oleh pihak keamanan karena tidak ada izin dari pemerintah. Oke, meninggalkan reuni 212 ini nih yang lagi heboh juga nih. Pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang meminta Sri Mulyani dicopot aja dari jabatannya. Dikabarkan para petinggi MPR menganggap Menkeu kita ini tidak menghargai MPR karena sering membatalkan rapat dan menurunkan anggaran lembaga negara tersebut. Dan selamat untuk Ibu Valencia yang dinyatakan bebas dari tuntutan. For your information, ibu ini adalah istri yang sempat viral meratapi nasibnya hanya karena marah-marah ke suami yang pulang mabok. Ia dituduh melakukan KDRT secara psikis dan dituntut 1 tahun penjara. Ke dunia olahraga, kita akan melihat lebih dulu dari lapangan hijau. Karena MU kembali menuai kabar positif setelah berhasil menerkam Arsenal 3-2, De Gea yang selama ini menerima puja-puji akhirnya kena bully juga. Dianggap lebay saat kena senggol kaki rekan setimnya sendiri. Meski masih ada yang melihatnya sebagai kesalahan rekannya, tapi karena inilah gol Arsenal tercipta. Dan itulah yang membuat nama De Gea kembali trending. Meski menang, tapi gol lawan ini dianggap konyol dan memalukan. Sedangkan di dalam ruang ganti, gol ini menutup karir Michael Carrick selama 15 tahunnya di Old Trafford. Resmi mengucapkan selamat tinggal setelah menemani Ferguson, Mourinho, dan Ole. Ia pun menolak untuk mendampingi Ralf Rangnick. Semua keputusan ini diambil demi keluarga. Sekarang giliran istri dan anak-anaknya yang harus didampingi. Dan mengutip bisnis.com, hasil final Indonesian Open 2021 di nomor tunggal putri, An Seong menjadi juara usai mengalahkan Ratchanok Intanon dari Thailand. Dan Indonesia mendapatkan 1 gelar juara lewat ganda putra andalan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Well, kita pindah topik melihat yang hangat-hangat dari dunia industri hiburan. Yang pertama adalah Indonesia akhirnya menunjukkan keberpihakannya dengan memutuskan tidak ikut dalam ajang Miss Universe 2021 yang diadakan di Israel 12 Desember ini. Sikap ini berpihak pada keselamatan dan kenyamanan. Karena melansir FIFA, keputusan ini diambil selain karena waktu persiapan yang singkat, juga akan adanya pembatasan perjalanan terkait pandemi. Sementara itu, Asia Artist Award 2021 berhasil diselenggarakan di KBS Arena Hall yang dipandu oleh Lituk Super Junior dan Jang Won Young Ivy dengan daftar pemenang didominasi oleh artis dari Korea Selatan. Selamat ya kalian semua. Sedangkan di Indonesia pemberitaan masih seputar yang kontroversi. Seperti kelanjutan kasus Jarings yang berseteru dengan Adam Denny. Saat ini melansir Radar Bali, drummer SID ini resmi ditahan di Jakarta. Atas dugaan pengancaman, Jarings pun mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan beliau adalah tulang punggung keluarga, aktif dalam kegiatan sosial
dan juga merupakan seorang duta BNN. Dan ya, lagi-lagi Nyai bersabda. Kali ini mengomentari Dodi Sudrajat. Lewat Instastory ia menuliskan bahwa pria itu bukanlah ayah kandung Vanessa, tapi ayah tiri yang menikahi ibu kandung almarhum. Informasi ini diakui didapatkan dari teman masa kecil Vanessa. Nyai pun kembali mengeluarkan sabda ketika harta almarhum dijadikan bahan kekisruhan oleh Dodit. Saking jengkelnya melansir Suara, Nikita seolah-olah tak sudi punya orang tua kayak beliau. Belum lagi nih, kabar pemindahan makam Vanessa yang berhembus dari pihak Dodit membuat Nikita geram, mengaku akan ikut-ikutan menentang keputusan tersebut. Aduh, kasihan banget sih udah ah. Sekalipun minggu depan kabar tentang mendiang masih hangat di timeline dan warkop, kita udah stop ya bahas sampai di sini aja.